Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Pernah dengar sebuah peribahasa atau perumpamaan di mana jika ada seseorang yang omongannya, teriaknya itu paling keras, bisa jadi dia itu adalah orang yang paling pengecut. Ya teman-teman, hal ini rupanya sedang terjadi kepada salah satu politikus ternama di Indonesia, yaitu Sekretaris Jenderal PDIP Bapak Hasto Kristianto, yang kita tahu sama-sama kiprahnya dalam perpolitikan. Bahkan dalam orasi-orasinya Pak Hasto ini tidak kenal takut menyebut nama A, nama B, nama C, pemimpin ini, mantan presiden ini telah melakukan skandal. Tapi rupanya hari ini berbalik 180 derajat. Karena saat ini Pak Hasto telah dijadikan tersangka, bahkan sudah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal uniknya di sini teman-teman, Hasto Kristianto mengaku diintimidasi, mengaku dikasari oleh para petugas penahan yang mungkin menahan Hasto di sel KPK ya. Jadi sampai-sampai ini Pak Hasto meminta pindah ruangan atau pindah tempat penjara. Ya alasannya seperti yang saya ungkap tadi teman-teman. Di sini Pak Hasto menyebut dirinya mendapatkan intimidasi atau perlakuan yang kasar. Mungkin juga fasilitas tempat penahanannya, penjaranya tidak seperti hotel bintang 5 yang mungkin seperti Pak Hasto biasa tidur. Mungkin Pak Hasto kalau misalnya rapat di hotel A, hotel B, hotel C, pasti fasilitasnya full AC, bintang 5, ada kulkas, ada TV, WC pribadi. Tapi ya ini kan namanya juga di penjara. Pak Hasto ya sudah mending dapat ini tempat tidur, teman-teman, punya privasi walaupun hanya sedikit. Tapi kan ini namanya penjara bukan hotel ya. Jadi kita bakal dengar saja nih teman-teman ungkapan hati Pak Hasto yang menyebut dirinya itu dikasari atau mungkin ya dipukuli, mungkin ya sampai dipukuli, sampai meminta kepada hakim untuk dipindahkan, tidak ditahan oleh KPK tapi dipindahkan ke sel tahanan lain. Ya mungkin minta fasilitasnya dinaikin atau seperti apa, kita bakal simak video selengkapnya. Hasto, gimana Pak Hasto? Hasto. Pasca wawancara tersebut, tekanan terhadap saya semakin meningkat, terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PD Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Pada periode itu, ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024, yakni 1 minggu setelah pemecatan para kader partai, pada pagi harinya dibocorkan terlebih dahulu ke media, dan pada sore menjelang malam saya ditetapkan sebagai tersangka bertepatan dengan malam Natal ketika kami sedang merencanakan ibadah misa Natal setelah hampir 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga secara lengkap. Tekanan yang sama juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekan. Bahkan proses penetapan tersangka terhadap saya diwarnai pula oleh aksi demonstrasi oleh kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan untuk menggugat keabsahan pimpinan partai. Bahkan operasi politik terhadap saya sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Baik, sudah terima ya. Ada tanggapan terkait dengan permohonan ini? Atau menanggapi secara tertulis? Oleh karena penahanan menjadi kewenangan yang mulia, kami serahkan pada yang mulia untuk memberikan keputusan. Oke, ya. Untuk itu majelis tidak bisa memutuskan sekarang, perlu bermusyawarah untuk menentukan pemindahan tempat tahanan yang semula dari tahanan cabang rumah rutan Jakarta Timur oleh KPK ya, menjadi ke rumah tahanan kelas 1 Jakarta Pusat, Salemba. Betul. Alasannya apa nih Pak? Kok nggak disebutkan di sini?
Yang mulia, karena memang kami beberapa kali untuk bisa bertemu keluarga ya, sebelumnya kan jauh hari kami sudah sampaikan, tapi tidak dapat akses keluarga, jadi itu yang menjadi keberatan yang mulia. Kemudian hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia bahwa Pak Hasto Kristianto banyak kolega atau sahabat yang ingin juga memberi semangat Mas, itu loh. Ya, kalau memang terkait dengan hak kunjung ya, karena sudah menjadi tahanan oleh majelis ya, silahkan ajukan, tapi dengan menunjuk pada tanggal yang jelas dan siapa orang-orangnya. Artinya mungkin tidak semuanya. Kalau semuanya dibiarkan nanti otomatis dari aspek keamanan perlu dipertimbangkan ya. Kalau memang jelas siapa yang mengajukan mungkin bisa majelis pertimbangkan. Ya, kalau hanya terkait itu loh Pak. Ya, kami mohon yang mulia supaya pembatasan ini supaya, tapi tetap akan kita sampaikan kepada mulia supaya bukan saksi atau apa yang kan sekarang ini sebenarnya saudara bisa mengajukan melalui e-berpadu ya, karena bisa online sebenarnya ya, bisa melalui e-berpadu, melalui SPTSP di bawah untuk mengajukan izin kunjungan atau izin masuk tahanan ya. Terima kasih yang mulia. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Hasto Kristianto ya terkait ini dugaan intimidasi, dugaan kekerasan yang terjadi di sel tahanan KPK, sehingga Pak Hasto ini menginginkan dirinya untuk dipindahkan ke sel tahanan Salemba. Dalam press release-nya teman-teman, di sini Sekjen PDP Hasto Kristianto mengajukan permohonan pemindahan penahanan dari rumah tahanan rutan gedung KPK ke rutan Salemba, Jakarta Pusat. Kami memang beberapa kali untuk bisa bertemu keluarga susah. Ya, sebelumnya jauh-jauh hari kami sudah sampaikan kami tidak dapat akses keluarga. Jadi itu yang menjadi keberatan ungkap tim kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi dalam sidang terkait kasus Harun Masiku pada Jumat 21 Maret 2025. Hanya dibatasi pengacara dan keluarga, sedangkan mohon izin yang mulia bahwa Pak Hasto Kristianto itu punya banyak kolega dan sahabat yang ingin memberikan semangat dan harus bisa difasilitasi oleh negara pertemuannya. Ya teman-teman, kayaknya Pak Hasto memang di sini ingin naik ya teman-teman, ingin naik fasilitas penahanan karena Pak Hasto tidak biasa mungkin ditahan di sel 2x2 atau 2x3 tahanan KPK di mana ya tidurnya hanya tidur dengan kasur yang tipis, dingin, tidak ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti nggak bisa ketemu koleganya, tidak bisa melakukan bisnis, nggak ada TV mungkin teman-teman, nggak ada AC, nggak ada kulkas di dalam ataupun WC pribadi, sehingga Pak Hasto nggak betah ditahan oleh KPK. Yang kita tahu teman-teman, KPK itu memang tugasnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Pengasuh Korupsi. Jadi ya kalau misalnya ditahan nggak nyaman, nggak enak, ya itu jelas teman-teman. Itu adalah konsekuensi dari tindak pidana korupsi. Ya kalau misalnya korupsi terus dapat fasilitas mewah bintang 5, siapapun mau. Siapapun mau teman-teman. Tapi kan ini dia melakukan sebuah tindak kejahatan yang merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Walaupun itu teman-teman ya belum diputuskan, belum terbukti di pengadilan. Tapi yang jelas kita bakal terus update perkembangannya, kita bakal terus kawal apakah benar nih Pak Hasto bakal dipindahkan selnya, tidak ditahan oleh KPK tapi di sel Salemba. Kita bakal tunggu informasi terbaru lainnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.